Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kelinci kecil itu memamerkan taring dan cakarnya. Rambutnya yang perak panjang dan berkilau seperti satin, menari-nari di angin. Mata besarnya yang cerdas, membuatnya tampak murni dan luar biasa. Si Hao langsung menemukan sebatang obat suci dari tubuh Immortal Palace Inheritor dan melemparkannya ke mulutnya. Dia segera berhenti, tidak lagi berjuang sampai mati. Kengci. Gadis kecil itu mengunyahnya seperti kubis Cina, mengunyah sepotong obat tua yang berkilau dengan cahaya ungu. Dia segera menjadi semua tersenyum lagi. Itu terlalu boros. Banyak orang mengutuk diam-diam ketika mereka melihat ini. Apakah benar-benar ada pemborosan obat-obatan suci semacam ini? Untuk langsung mengunyahnya, bahkan tidak memperbaikinya, dan menggunakannya seperti makanan. Ayo pergi. Saya akan mengundang Anda semua untuk makan daging peng yang enak. Si Hao melambaikan tangannya, dan kemudian dia memimpin. Tentu saja, sebelum pergi, dia membakar mayat Immortal Palace hingga bersih untuk mencegah kecelakaan kembali dari kubur. Tempat ini meletus dengan keributan. Anak muda yang hebat dari Istana Abadi meninggal begitu saja, tubuh dan jiwanya tersingkir. Jenius yang dikenal mampu menyapu seluruh 3.000 jenius provinsi kehilangan nyawanya begitu saja. Di dunia luar, itu juga kacau, gangguannya bahkan lebih besar. Istana Abadi, seberapa luar biasa warisan ini? Meskipun jumlah mereka sedikit, tidak pernah melebihi 5 jika mereka mengecualikan para pelayan dan yang lainnya, mereka masih di atas banyak sekte besar. Tuan Istana Lama mereka terutama, berapa banyak di alam yang lebih tinggi yang bisa menandinginya? Sekte ini mengabaikan banyak warisan besar, terkait dengan keabadian legendaris, terlebih lagi mengubur aula tertinggi yang mempesona. Justru sekte semacam inilah yang membuat pewaris mereka terbunuh di Immortal Ancient. Semua jenis harta yang menyelamatkan jiwa tidak berguna, mati tanpa ketegangan, apalagi terbunuh 5 kali berturut-turut. Betapa mengejutkannya ini? Istana tembaga kuno yang mengambang di kehampaan, energi kacau berputar-putar di sekitarnya, sunyi dan hening. Namun, para pelayan di sekitarnya sudah gemetar, merasakan kemarahan dan niat membunuh yang akan meletus seperti gunung berapi. Dicong, 1, mati begitu saja. Di masa lalu, nama ini diberikan kepada Anda dengan harapan bahwa Anda akan menjadi seorang kaisar, bergegas melalui 9 surga, tidak pernah mengharapkan Anda untuk mati begitu cepat. Di dalam istana perunggu, sebuah suara tua mendesah, membawa penyesalan, tetapi bahkan lebih merupakan gelombang niat membunuh. Itu segera menelan bumi yang besar, gunung-gunung dan lembah-lembah semuanya bergemuruh dan bergoyang. Mati. Pewaris Istana Abadi Dicong meninggal begitu saja, dibunuh oleh Huang. Ini membuat seluruh dunia luar terkejut. Huang, dia segera menjadi titik fokus diskusi semua orang. Tidak ada yang mengira bahwa Immortal Palace Inheritor yang menggabungkan tubuh utamanya dan kedua akan mati seperti ini, terbunuh 5 kali. Ini adalah kekalahan besar, juga jenis penghinaan. Untuk Istana Abadi, acara ini tidak memberi mereka sedikit pun kecemerlangan. Itu menodai reputasi warisan ini yang dikenal tak terkalahkan. Benar-benar tidak terbayangkan. Huang berasal dari alam yang lebih rendah, bangkit dari tanah terlantar yang besar, namun begitu cepat mampu menandingi para jenius yang paling kuat dari alam yang lebih tinggi. Di masa depan, dia bahkan mungkin bisa melawan orang-orang aneh kuno. Semua orang menghela nafas.
Perhatian mereka terkonsentrasi pada pemuda ini lagi, melihatnya dalam cahaya yang sama sekali baru. Itu karena orang ini maju dengan pesat, lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Segalanya akan menjadi gaduh sekarang. Sekarang semua jenius telah berkumpul dengan pembukaan terakhir Immortal Ancient. Gelombang besar pasti akan diaduk sekarang karena Huang. Segera setelah itu, tempat ini menjadi berisik. Semua orang ketakutan karena pertempuran ini. Itu berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Mereka semua mendiskusikan ini dengan penuh semangat. Alam roh hijau kuno abadi. Bunga persik bermekaran, bunganya kaya dan beragam saat jatuh di mana-mana. Kelopaknya berkilau dan berkilauan. Tempat ini tidak memiliki kebisingan, juga tidak ada pertempuran berdarah. Ada keindahan dan ketenangan yang luar biasa di dalamnya. Makanan yang benar-benar enak, casserole peng bersayap emas hebat. Cao Yusheng langsung menggosokkan kedua tangannya, wajah kecilnya yang cabi tersenyum bahagia. Di atas meja batu giok, peng bersayap emas yang agung itu diatur di atas piring perak, lampu emas dan perak saling memantulkan. Itu sangat cemerlang, dan bahkan ada aroma daging yang menawan. Jelas bahwa piring perak adalah benda berharga spasial, atau bagaimana bisa menyimpan peng yang begitu besar? Seseorang harus mengakui bahwa rumah harta karun Oktadik memiliki beberapa metode. Semua peralatan makannya terbuat dari artefak magis. Tidak hanya setengah besar daging peng yang direbus menjadi casserole, bahkan ada setengahnya yang dipanggang. Sayapnya dipanggang sampai berwarna keemasan dan bersinar, minyak mengeluarkan suara cici saat mendarat di tungku berharga di bawah. Jelas bahwa tungku itu juga merupakan artefak yang berharga, atau tungku itu tidak akan bisa memanggang daging burung surgawi sama sekali, juga tidak bisa menampung separuh kecil peng ini. Kelinci kecil itu menatap sayap peng harum yang bersinar dengan minyak emas, melakukan yang terbaik untuk menelan air liurnya. Ia terus-menerus berkata, saya tidak makan daging, saya seorang vegetarian. Hehehe, Si Hao dan si gendut kecil semua tertawa. Di sekeliling piring perak ada semua jenis piring perunggu, di atasnya semua jenis makanan, kebanyakan dari binatang berjalan, burung ganas, daging obat spiritual dan hal-hal lain. Tentu saja, jika dibandingkan dengan peng yang hebat, ini hanyalah lauk pauk. Selain itu, ada beberapa toples anggur suci juga. Ketika segel bumi surgawi dibuka, gelombang aroma manis tercium keluar, menyebar ke seluruh restoran ini, menambahkan aroma anggur ke taman persik ini. Belum lama ini, si Hao hanya bisa membeli 1 pot, namun kali ini, bosnya langsung mengeluarkan beberapa toples yang tersisa di seluruh toko, karena pertempuran ini membuatnya sangat ketakutan. Bahkan pewaris istana abadi terbunuh 5 kali, jadi Raja Iblis ini pasti tidak bisa tersinggung. Dia takut si Hao akan menunjukkan kekuatannya di sini dan memakan semua orang. Adapun Huang, dia sudah menciptakan beberapa legenda, misalnya bertarung dengan tubuh spiritual Ning Chuan dan kembali dari sarang setan hidup-hidup. Tentu saja, bagi kebanyakan orang, hal yang paling menakutkan adalah ketika dia memakan 7 atau 8 talenta luar biasa di Silver Police Mountain. Ini benar-benar membuat semua orang ketakutan. Selama seseorang awalnya tidak berbentuk humanoid, mereka semua menjauh darinya karena takut menjadi sasaran Raja Iblis ini. Menggali. Si Hao tertawa dan berkata, "Gudong-gudong." Saat si Hao, King Yi, dan si gendut kecil merobek daging peng yang keemasan dan gemerlap, kelinci kecil di sampingnya mulai meminum seteguk besar anggur. Wajah kecilnya segera menjadi kemerahan. Adik perempuan, ada sayuran di sini. Anda tidak harus hanya minum anggur. King Yi berkata sambil tersenyum, menunjuk lauk pauk lainnya. Si Hao tertawa terbahak-bahak.
Dia sama sekali tidak suka makan sayuran, tetapi malah bersiap untuk minum sendiri dalam keadaan mabuk, menipu dirinya sendiri agar dia bisa memperebutkan daging peng yang enak. Hehe, si gendut kecil juga mulai tertawa, karena ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Omong kosong, saya tidak makan daging, saya makan sayuran. Kelinci kecil itu sangat marah. Mata merahnya yang besar melebar saat dia dengan marah mencaci maki. Tentu saja, semakin marah dia, semakin banyak dia minum. Separuh kecil dari teko anggur suci menghilang begitu saja, membuat si Hao dan si kecil berlemak merasa sangat sakit. Sesaat kemudian, anggur obat suci yang kuat masuk. Wajah kelinci kecil itu benar-benar memerah, matanya yang besar menyipit. Dia mulai memamerkan taring dan cakarnya untuk memperebutkan daging peng bersayap emas yang besar. King Yi tercengang. Ketika dia melihat bagaimana kelinci putih salju itu bertingkah, dia akhirnya sepertinya sedikit mengerti. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang makan lebih kejam darinya. Wajahnya yang kecil penuh minyak, makan dengan sangat gembira. Apa vegetarian? Berdebat ribut? Vegetarian pantatku. Tentu saja, ketika dia menjadi berpikiran jernih, semua orang tahu bahwa dia tidak akan mengakuinya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Yang lain di lantai atas Octadic Treasure House tidak bisa berkata-kata. Itu adalah peng bersayap emas. Namun itu diubah menjadi hidangan, dan bahkan dimakan dengan gila-gilaan oleh seorang gadis kecil yang cantik dan lembut. Aku benci kalian semua. Divine Striking Stone jatuh ke piring perak kecil, terus-menerus pecah dengan suara dang-dang saat dia melihat mereka melahap makanan. Itu sangat marah, mengeluarkan beberapa batu itu sendiri dan mengunyahnya dengan suara kaca-kaca. Orang-orang ini makan sambil mengobrol, berbicara tentang pengalaman mereka sendiri di Immortal Ancient. Tentu saja, ada kelinci kecil yang mabuk tinju di sampingnya, ikut bersenang-senang. Saya harus pergi ke kultivasi isolasi dan mengolah energi abadi. Saya harus mengambil langkah itu. Si Hao berkata, matanya serius, sudah dengan tegas memutuskan untuk melakukan ini. Bahkan pembunuh dari negara surgawi telah muncul, jadi situasinya tidak terlihat terlalu bagus. Makhluk berdarah dingin ini biasanya tidak akan mengambil tindakan tanpa imbalan, jadi kemungkinan ada orang lain yang meminta mereka untuk menyerangmu, kata King Yi. Benar? Kelinci kecil itu menganggukkan kepalanya dengan mabuk. Mengapa kita semua tidak berkultivasi dengan pintu tertutup dan saling menjaga? Kata si kecil gemuk. Tempatku agak istimewa, mungkin tidak cocok untuk kalian semua, kata si Hao. Itu sama dimanapun aku berada, karena aku baru-baru ini fokus menemukan cara untuk mengukir formasi pembunuhan pada daging, tulang, dan jiwaku. Kata Cao Yusheng. Jalan setiap orang berbeda. Orang ini berani melakukan ini, keberaniannya cukup besar. Mereka semua tahu bahwa dia memahami formasi pembunuhan ketiga, mampu melepaskan energi pedang yang kacau. Ini jalanmu? Si Hao bertanya. Ini baru pondasi. Saya perlu mengumpulkan energi bumi dan esensi surga untuk memelihara inti Dao dan menghasilkan formasi hidup yang hebat. Ini adalah langkah kedua. Apa yang terjadi setelahnya akan menjadi rumit. Lemak kecil itu penuh percaya diri. Dao saya adalah mengumpulkan semua jenis obat spiritual dan memakan satu dari setiap jenis, mencicipi esensi 10.000 rumput untuk memadatkan tubuh ilahi alami. Kelinci kecil itu bergumam sambil bersendawa. Dia melirik ke arah si Hao, mengetahui bahwa dia memiliki banyak obat-obatan lama padanya. Dia tidak perlu memakannya,
hanya membutuhkan mereka untuk merasakan kehidupan alami mereka. Adapun King Yi, dia agak istimewa. Bulan hijau itu tidak pernah pergi, membawa warisan yang aneh. Kalau begitu mari kita semua pergi bersama, kata Si Hao. Mereka akan saling menjaga. Jika ada yang datang untuk menyerang wilayah mereka, maka mereka bisa saling membantu. Ayo sedikit hati-hati, jangan mau dibuntuti. Mereka pergi, akan memasuki budidaya isolasi. Ah, kamu berkultivasi dalam isolasi di sini? Orang-orang itu terkejut. Itu sebenarnya jalur awal, 3.000 jalur Bluestone. Ketika mereka memahami jalan yang dilalui Si Hao, mereka semua terkejut. Kelinci kecil itu bergumam, tidak heran kamu suka makan sayap peng panggang. Ternyata kamu memasak sendiri setiap hari ketika tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan. Si Hao langsung menepuk kepalanya, membuatnya meringis kesakitan, air mata hampir jatuh. Dia melompat keluar dengan membunuh. Kultivasi isolasi saya akan sangat berbahaya kali ini. Terakhir kali, saya mengalami 2 peristiwa yang tidak menyenangkan, jadi jika saya memasuki isolasi lagi, mungkin ada sesuatu yang misterius. Kalian semua harus menjaga jarak tertentu dariku. Si Hao memperingatkan dengan serius. Aku akan mengatur formasi kali ini untuk menangkapnya. Saya ingin melihat dengan tepat hal seperti apa itu. Batu mencolok ilahi berkata. Ketika Cao Yusheng, kelinci kecil, dan King Yi mendengar ini, mereka secara tak terduga mengangguk, menyatakan persetujuan mereka. Mereka juga ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka sangat berani, ingin menangkap apa yang disebut keberadaan yang tidak menguntungkan. Si Hao menghela nafas. Hanya setelah mengalaminya secara pribadi, orang akan tahu betapa menakutkannya hal itu. Terakhir kali, dia merebut kehidupan dari hampir mati. Saya tidak bercanda. Lebih baik jika Anda semua tidak bergabung, atau Anda mungkin mengundang masalah. Dia menyarankan untuk tidak melakukannya. Kami juga ingin mengambil langkah itu, jadi cepat atau lambat, kami akan menghadapinya. Jika kita bekerja sama untuk menangkap benda itu sekarang dan menelitinya, maka itu akan sangat bermanfaat di masa depan. Kata Cao Yusheng. Dia mengatakan bahwa mereka bisa menggunakan formasi pembunuhannya untuk mengepungnya. Itu adalah formasi pembunuhan ketiga, lahir dalam kekacauan utama, cukup untuk mengejutkan dunia. Benar, cepat dan letakkan. Dengan kita semua bergandengan tangan, kita pasti akan menangkap satu hidup-hidup. Perhatikan bagaimana saya menghadapinya. Kelinci kecil itu berteriak dengan berisik, tidak takut sedikit pun. Si Hao terdiam. Mereka semua serius melakukan ini. Baiklah, mari kita coba, lihat apakah kita bisa menangkap salah satu dari hal-hal aneh itu. Saya juga ingin mencari tahu seperti apa latar belakangnya, keanehannya seperti apa. Pada akhirnya, Si Hao mengangguk, setuju. Mereka mulai membuat persiapan. 1. Karakter pertama berarti kaisar, dan karakter kedua terburu-buru atau kuat. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.